Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dengan segala limpahan rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya, diberikan kesehatan, keafiatan, sehingga kita dapat beraktivitas setiap hari, siang ataupun malam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengetengahkan sesuatu fadilat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita akan membahas tentang keutamaan bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat pada bulan Sya'ban, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya, wasallimu taslima, dan bersalamlah kepadanya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Betapa salawat ini sangat mulia, bahwasanya Allah sendiri dan malaikatnya, Allah memulai dengan zatnya sendiri, Allah bersalawat dan para malaikat. Dan Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah, wasallimu. Nah, ini perintah pakai fi'il mudhari, artinya senantiasa bersalawat Allah Ta'ala itu. Jadi kalau Allah sendiri dan malaikat bersalawat, kita diperintahkannya, dan kita sebagai umat Nabi yang terakhir. Artinya umat Nabi, Nabi kita Nabi yang terakhir, termasuk umat kita, umat beliau juga termasuk umat yang akhir. Allah memberikan kemuliaan melalui ibadah salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya Al-Quran sudah mencontohkan bahwa Allah menerangkan zatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu, hadhil ayah. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, barang siapa yang bersalawat kepadaku, alayya fi kitabin, dalam sebuah kitab, lam tazalil malaikatu tastaghfir lahum ma dama ismi fi dzalikal kitabi. Nah, jadi para ulama bahari, tuan-tuan guru bahari, santri-santri bahari, apabila belajar itu menciri belajar. Umpamanya nih, hari ini belajar misalnya apa. Nah, sampai batasnya, maka cirinya itu bukan dicoret biasa, tapi ditulis Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi ditulis di kitab pancirian belajar. Hingga mana batasnya? Nah, ditulis orang bahari itu dengan salawat. Maka wajar Nabi, barang siapa bersalawat kepadaku fi kitabin, dalam sebuah kitab. Artinya kitab itu kita tulis salawat. Kita belajar itu menciri lam tazalil malaikatu, senantiasa Allah Subhanahu, senantiasa malaikat Allah itu tastaghfirullahu, memintakan ampun baginya, madamasmi fi dzalikal kitabi, selama namaku, ujar Nabi kita, tertulis di dalam kitab itu. Nah, selama kada lingkah
Nah, pulpen kah, pensil kah. Nah, jadi orang bahari belajar tuh bila menciri batas belajar, maka mereka menulis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, jadi bagus kita tiru tuh belajar kitab. Nah, wa liqaulihi alaihi salam man sarrahu ay yalqallaha wa huwa anhu radin falyuksir minas salati alayya. Ujar baginda Nabi kita, barang siapa yang ingin bertemu dengan Allah Ta'ala dalam hal keadaan ridha kepadanya, berbanyaklah bersalawat kepadaku. Nah, kita ini mencari keridhaan Allah memang sulit pang, karena kita merasa banyak berdosa. Supaya nyaman tadi, perbanyaklah bersalawat. Barangkali dengan banyak bersalawat itu Allah memandang kita itu berkat banyak bersalawat ridha kepada kita. Nah, banyak bersalawat lawan kekasihnya. Nah, Allah Ta'ala ridha. Wa qauluhu alaihi salam, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man aktsara minas sholati alayya fi hayatihi amarallahu jami'a makhluqati ayastaghfiru lahu ba'da mautihi. Barang siapa, kata baginda Rasul, yang memperbanyak bersalawat kepadaku ketika dia hidup. Nah, kita hidup ini banyak bersalawat. Baik siang ataupun malam, banyak dia bersalawat, ribuan kali dia bersalawat kepada Nabi. Amarallahu jami'a makhluqatihi, Allah perintahkan seluruh makhluknya ayastaghfiru lahu, bahwa mereka memintakan ampun. Nah, makhluk ini kan umum, bukan hanya manusia. Seluruh alam ini makhluk. Langit makhluk, bumi makhluk, gunung makhluk, tumbuh-tumbuhan makhluk, iwak makhluk, malaikat makhluk. Berarti semuaan makhluk memintakan ampun baginya ba'da mautihi, setelah dia mati. Nah, ini untungnya orang yang bersalawat. Nah, coba lihat itu, nah, guru sakumpul kita. Nah, beliau luar biasa mengamalkan salawat. Nang utamanya Maulid Al-Habsyi. Nah, mungkin dari Kalimantan ini kan sidin nang luar biasa. Nah, luar biasa aja pas dia meninggal dunia. Nah, luar biasa mungkin itu berkat salawat. Nah, karena ada dalam doa salawat itu doa, ya Rabbi shalli ala Muhammad wajma' minasyamli ma tafarraq. Nah, mungkin itu kabul. Artinya wajma', ya Allah kumpulkan sesuatu yang terserak, sesuatu yang terpisah. Nah, pas dia meninggal, kenapa? Bakumpulan orang. Nah, luar biasa. Kabul tuh nah. Ya Rabbi shalli ala Muhammad wajma' minasyamli ma tafarraq. Nah, tapi satu dikumpulkan berkat salawat. Nah, jadi barang siapa yang memperbanyak bersalawat, kata baginda Rasul, maka Allah memerintahkan kepada semua makhluknya meminta akan ampun bagi orang itu ba'da mautihi, setelah orang itu wafat atau meninggal dunia. Nah, ini untungnya kita. Jadi jangan kadada kita membaca salawat. Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an, beliau amalan beliau mingguan. Nah, apabila hari Selasa beliau membaca salawat 1000 kali setiap hari Selasa. Imam Ghazali luar biasa, hujjatul Islam. Nah, wa qala alaihi salam aksiru minas salati alayya fa innaha nurun fil qabri wa nurun 'alas sirati wa nurun fil jannati. Ujar Nabi kita, perbanyaklah bersalawat kepadaku, bahwasanya salawat itu akan menjadi cahaya dalam kubur, menjadi cahaya di atas titian, dan menjadi cahaya dalam surga. Masya Allah, tabarakallah. Nah, jadi banyak bersalawat nih, bercahaya di kubur, bercahaya ketika kita bertiti di sirat, bercahaya dalam surga, bercahaya. Apalagi mun ngaran Nur Cahya, nah makinnya. Ibu-ibu ada ngaran Nur Cahya, bah?
Nur itu cahaya dah. Tambah pulang cahaya, tambah pulang bersalawat, masya Allah, tambah bungas nih nah. Jadi jangan kada bersalawat dalam hidup ini. Kalau bisa 100, bisa lagi 300, bisa lagi 5 sampai 1000 kali. Jadi cari salawat yang mudah aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, jar nabi kita, aktsarukum salatan alayya aktsarukum azwajan fil jannah. Masya Allah. Orang yang paling banyak bersalawat kepada aku, kata baginda Rasul, adalah mereka yang paling banyak istrinya di dalam surga. Masya Allah. Ini para pemirsa nah, Nabi madahkan orang yang paling banyak bersalawat, jar Nabi, dalam surga kayaknya paling banyak istrinya. Masya Allah. Jadi mun ada nang kada sawat kawin, jangan kecil hati, jangan galau. Banyak ibu salawat, maka dalam surga banyak bini. Kayak apa lagi nih? Di surga tuh lain kayak di alam dunia. Artinya gagah terus. Kada lagi jamuan dalam surga itu. Nah, ini hadis Nabi harus percaya. Orang yang paling banyak bersalawat, orang nantinya paling banyak istrinya dalam surga. Jadi nang bujang-bujang nih lah, kaum muslimin muslimat, nang bibinian kada sawat kawin, lalakian kada kawa kawin, banyaknya bersalawat. Insyaallah kena dapat bini dalam surga. Sallu ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Wa fi hadisin marfu'in, ma jalasa qaumun fatafarraqu an ghairi sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu an antani min jifatin. An antana min jifati himarin. Ujar Nabi, tidaklah duduk sesuatu kaum lalu mereka bercerai-berai, berpisah tanpa bersalawat kepada Nabi, melainkan perpisahan mereka itu lebih busuk daripada bangkai himar. Nah, biasanya kalau pengajian tuh, utama guru-guru yang banyak muridnya, habisnya bersalawat tuh. Ada salawat, di samping ditutup dengan la ilaha illallah, lalu membaca salawat. Lalu kita berpisah. Jadi bila orang ada majelis, dudukan di situ, nah lalu berpisah, tapi tidak ada yang bersalawat, maka majelis itu berbau busuk, kada berbau harum. Ini jadi disuruh kita bersalawat. Anak bubarnya itu bersalawat kita disuruh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, aksiru minas sholati alayya, perbanyaklah daripada bersalawat kepadaku, kata baginda Rasul. Fa innaha tudfi'u ghadabar jabbar, sesungguhnya salawat itu dapat memadamkan, memajahkan kemurkaan Tuhan. Tuhan sarik lawan kita, tapi kita bersalawat kepada kekasihnya, akhirnya Tuhan kada jadi sarik. Wa tuhinu kaida syaitan, dapat melemahkan tipu daya syaitan. Barangkali keamalan kita ini banyak ujub, banyak ria, banyak sum'ah, banyak kada ikhlasnya, tapi kita dibantu dengan salawat, ini melemahkan tipu daya syaitan. Karena kita berpegang, berpingkut dengan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, janganlah lupa kita ini bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ulun pribadi, sampian-sampian sabaratan, saudara-saudara kita, anak-anak santri kita, santriwati dimanapun berada, kita pesan jangan lupa bersalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang sahih, ujar Nabi kita, barang siapa yang bersalawat 10 kali pagi, 10 kali sore, maka dia mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Jadi 20 kali sehari, pagi 20 dan sore 20 kali. Adrakathu syafaati, insyaallah ujar Nabi,
dia akan diperdapati syafaatku. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sebaratan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.